Saya di tempat kamu jualan, tapi kamunya nggak ada. Kamu jualan di mana? Saya lagi OTW ke sana. Ya udah, saya tunggu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kamu kemarin kenapa pulang duluan? Terus saya telepon gak diangkat. Kamu gagal lagi? Gagal mah belum. Tapi Ubed juga nggak mau maju. Kenapa? Udah punya tunangan. Oh, ceritanya kamu terlambat. Gak coba balik lagi ke Diza? Balik lagi itu istilah buat yang sudah pacaran, putus, terus mau pacaran lagi sama mantannya. Atau orang yang sudah menikah, cerai, terus mau rujuk. Nah, itu namanya balik lagi. Kalau Ubed mah pacaran aja belum. Maksud emak, balik lagi ngejar Diza. Emak setuju pisan kalau kamu sama Diza. Waktu itu, kamu ditolaknya gimana? Ubed ngajak Dija nikah, tapi Dijanya nggak mau. Kamu bilang kamu belum pacaran. Iya, Kok udah ngajak nikah? Dija pernah bilang, dia mah mau pacaran dulu, nggak sesuai sama ajaran agama. Kalau ada yang minta, dianya mau, terus ibunya setuju, langsung nikah. Berarti kamu gagal di tahap kedua. Tahap kedua apa? Kan tahap pertama kamu udah minta. Tahap kedua Diza nggak mau. Begitu bukan? Iya, Mungkin waktu kamu minta, waktunya nggak tepat. bukan waktunya yang nggak tepat, tapi kegantengan Ubed yang nggak tepat. Iya juga sih. Diza terlalu cantik buat kamu. Ma itu sebetulnya mau ngedukung Ubed atau apa? Nyuruh ngedeketin lagi. Tapi ngejatuhin Ubed juga. Kalau disuruh milih, emak milih Diza. Tapi emak juga bisa ngerti kalau Diza nggak mau sama kamu. Tuh, emang ngejatuhin Ubed lagi. Ya udahlah. Gimana kamu aja? Emak mau nyuci. Ada si teteh kerudung. Iya, Gimana ini? kabur. Kabur kemana? Gak usah kabur, gak jadi. Udah terlambat. Assalamualaikum. Mau nodong ya? Jangan ngaku. Enggak, Bohong. si teteh tahu kalau saya bohong. Om berdua udah tua. Masa nggak ngerti kalau nodong, mengambil milik orang atau hak orang lain secara paksa, itu melanggar hukum agama, melanggar hukum negara. Mau dosa, mau dipenjara. Ya udah, jangan nodong. Assalamualaikum. Terus jadinya gimana? Apanya yang gimana? Kata si teteh kerudung, kita nggak boleh nodong. Melanggar hukum agama, melanggar hukum negara. Kita bisa dosa, kita bisa masuk penjara. Kamu bingung? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk ya. Ya, Udah ketemu Saeb. sudah. Kamu udah bilang mau keluar. Iya, Saeb bilang apa? nggak boleh. Dia ngasih ini.
Waktu itu, waktu saya sempat keluar cuma sehari, bos Saeb nempel ini. Ini dicabut lagi karena saya nggak jadi keluar. Saeb tahu kalau saya mau ngelaporin dia ke polisi. Tahu. Dia bilang apa? Dia bilang ke saya sama Arman, itu urusan saya. Kamu tahu, kalau saya ngelaporin Saeb ke polisi, terus Saeb ditangkap polisi, kamu masih ikut dia, kamu juga bakal ikut ditangkap polisi karena kamu bagian dari komplotan dia. Tahu. Kamu nggak takut? Bukan cuma takut, takut campur bingung. Nggak tahu harus gimana. Coba kebayang sama kamu nggak kalau saya keluar, terus ini nempel di mana-mana. Saya harus ketemu Saeb. Saya minta nomor HP Saeb. Tapi jangan bilang ke Saeb kalau saya ngasih. Iya. Halo? Halo, kamu jualan nggak? Iya jualan. Kenapa gitu? Saya di tempat kamu jualan, tapi kamunya nggak ada. Kamu jualan di mana? Saya lagi OTW ke sana. Ya udah, saya tunggu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kamu kemarin kenapa pulang duluan? Terus saya telepon nggak diangkat. Saya kirim message nggak dibales. Kenapa? Kok diem aja? Jawab. Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ini siapa? Diza. Diza yang mau ngelaporin saya ke polisi. Iya. Kamu tahu nomor telepon saya dari siapa? Yang ngasih nomor teleponnya minta supaya saya nggak ngasih tahu. Pasti Deden, iya kan? Kok tahu? Siapa lagi? Kan yang mau kamu tolong itu kan Deden, bener nggak? Iya. Ada apa nelpon saya? Bisa ketemu? Nggak bisa. Ada apa lagi? Mau pinjam uang lagi? Kamu jangan nanya gitu, nggak enak kedengerannya. Habisnya mau apa? Mau bahas soal pengembalian uang kamu. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ubed, Iya. saya barusan nelpon Saeb. Mau ketemu, tapi dianya nggak mau. HP-nya langsung dimatiin. Kalau dia lagi nggak ada di markas, dia biasanya lagi ada di mana. Kak Ubed tahu tempat dia operasi. Diangkut jurusan mana? Saya mau ketemu. Ada urusan apa? Saya mau ngomong sama dia, mau berunding. Saya serius mau laporin dia ke polisi. Tapi kalau dia mau ngebebasin anak buahnya keluar, saya nggak lapor. Saya nggak tahu dia biasanya di mana. Saya juga nggak tahu wilayah operasinya di mana. Udah lama nggak ketemu. Ya udah kalau nggak tahu mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dija nyariin kamu. Mau ketemu. Dia tadi nelpon saya, mau ketemu. Saya lagi malas. Ada yang saya mau omongin sama kamu. Terus kalau kamu setuju, saya juga bakal nggak ada waktu buat dia. Kamu mau ngomongin apa? Saya harus ngembaliin uang kamu pakai uang yang saya dapat dari kerjaan halal. Saya nggak tahu harus kerja apa. Tadi malam saya dapat ide yang tiada lain dan tiada bukan adalah saya kerja jadi karyawan atau mitra kamu. Saya aja yang jualan cilok. Nanti saya setor ke kamu. Saya minta upah. Nanti upahnya itu yang akan bakal saya pakai buat bayar hutang ke kamu. Enggak. Kamu cari kerjaan lain aja. Kalau kerjaan lain, saya nggak tahu harus nyari kemana. Orang yang mau ngelamar kerja, antriannya panjang. Terus, udah gitu saya belum tentu keterima. Berapa lama kamu mau jualan? Sampai hutang saya, kamu anggap lunas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin sore, aku ketemu Diza. Aku barusan. Diza mau ketemu Saeb. Iya, dia tadi minta nomor teleponnya ke aku. Kamu kasih? Iya. Ya udah, Berapa lama? seminggu. 5
5 hari aja tuh. 5 hari mah nggak enak disebutnya. Mending seminggu. Ya udah. Terus kamu gimana? Sama, masih seperti kemarin, bingung. Aku pengen merdeka seperti kamu, pengen insaf. Udah niat mau insaf, udah beli peci. Masa insaf yang nggak jadi? Berarti kamu harus ikutin saran Diza. Tapi aku takut sama ancaman bos Saeb.